Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini saya ingin mengadakan suatu percobaan yang kami beri judul Panas dapat menimbulkan aliran air. Panas dapat menimbulkan aliran air. Ya, ini suatu judulnya. Kemudian kalau kita lihat deskripsi daripada judul ini, saya buat begini: konveksi merupakan perpindahan panas pada zat cair ya, oleh molekul-molekul zat cair itu sebagai deskripsinya. Kemudian dalam percobaan untuk membuktikannya, ini ada alat-alat yang harus kita sediakan ya. Alat ini diantaranya ini adalah serbuk gergaji ya. Kemudian di sini ada rangkaian alat yang memang sudah saya rangkai di sini. Nah, ini ada Erlenmeyer ya, ini semacam bejana, bentuknya semacam ini, dan kemudian diisi air, kemudian lalu air ini setelah diisikan pada Erlenmeyer nanti dibawa ke atas tungku ya, jadi diletakkan di atas tungku. Ya, mudahnya ini dipanasi ya. Bagaimana nanti air ini kalau dipanasi, apakah betul kalau cair dipanasi lalu mengalir ya. Nah, serbuk gergaji ini sebenarnya hanya sebagai indikator saja, sebagai tanda saja, supaya dapat diketahui bahwa air yang dipanasi itu mengalir. Ini nanti kalau air yang dipanasi itu mengalir, ini serbuk gergajinya itu akan kelihatan bergerak. Nah, pertanyaannya apa begitu? Betul begitu. Nah, kita coba saja. Sekarang kita coba saja bagaimana apakah teori itu betul. Nah, ini sudah saya panasi ya, sudah agak panas. Kita coba apakah serbuk gergaji nanti kalau sudah saya taruh di dalam air itu bisa bergerak atau tidak. Nah, gitu ya, kita coba saja. Kalau tidak bergerak berarti kurang panas ini ya, ini kita amati bagaimana zat cairnya, serbuk gergajinya bergerak atau tidak. Nah, ya, kalau kita amati memang setelah dipanasi ini lalu bergerak ya, bergerak satu demi satu, ini akan bergerak. Ini dari yang bawah yang sudah kena panas, nah lalu nanti akan bergerak, ini beratnya akan muter ke atas gitu. Nah, terus semakin panas ini akan semakin cepat geraknya. Nah, itu sebagai tanda bahwa air yang dipanaskan itu akan mengalir ya, atau menimbulkan aliran air ya, semacam itu. Nah, ini terus bergerak. Ini karena di atas itu sudah ikut panas, maka yang tadinya yang bergerak itu di bawah, yang panas duluan. Sekarang di atas yang sudah ikut panas, ini serbuk gergajinya ya tampak sekali ikut bergerak ya, Nah, jadi benar apa yang dikatakan bahwa panas ini
akan menimbulkan aliran air. Itu memang benar. Ya, itu percobaannya semacam itu, dan memang terbukti begitu. Air yang dipanasi akan menimbulkan aliran air itu sendiri. Ya, buktinya setelah air dipanasi, kemudian diberi serbuk gergaji, serbuk gergajinya bergerak. Bergerak ini menunjukkan bahwa air yang dipanasi itu mengalir. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau kita niat lebih lanjut dari apa yang ditimbulkan oleh panas ini, sebenarnya sangat banyak hal-hal yang terjadi karena adanya panas. Ya, hanya saja tidak secara langsung seperti dalam percobaan ini. Lalu yang tidak secara langsung itu apa? Ya, misalnya penguapan itu kan panas dari matahari menyebabkan air di permukaan itu ya mungkin dari samudra, dari danau, dari sungai dan sebagainya, itu menguap dan berubah menjadi uap air di atmosfer. Itu artinya apa? Secara tidak langsung itu kena panas itu air bisa mengalir. Ya. Kemudian secara pengembunan ini juga terkait dengan itu juga. Jadi uap air yang naik ke atmosfer itu di sana lalu mendingin dan lalu menjadi embun. Ya, jadi awan dulu lalu menjadi embun. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa panas itu secara tidak langsung itu akan membuat proses-proses air itu bergerak gitu. Hanya itu melalui proses tertentu, misalnya mengembun, menguap. Nah, gitu. Dan tentunya masih ada lagi, misalnya seperti pengendapan. Ketika awan menjadi jenuh, gitu, air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ini adalah aliran air juga, karena ya berpangkal dari panas tadi. Ya, lalu menimbulkan beberapa peristiwa. Nah, dan melalui proses-proses tertentu. Itulah saudara-saudara penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan panas itu menimbulkan aliran air. Kemudian apa yang kami sampaikan, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini membuka wacana baru bagi saudara-saudara yang mungkin belum mengetahui, baru dengan pengetahuan ini bisa mengetahui. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.